Jelang pemilihan umum 2024 yang tinggal sekitar 10 bulan lagi, partai politik besar sudah menyiapkan atau mengusung calon presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Adapun calon presiden Indonesia yang sudah terlihat hilalnya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies resmi dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 pada Oktober tahun lalu. Sedangkan Ganjar resmi dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan. Dan untuk mengetahui profil dan apa saja prestasi serta kontroversi dari Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo selengkapnya kita simak dalam Sah Capres, ini perbandingan prestasi Anies versus Ganjar. Ya, sebelumnya kita bahas dulu ya profil singkat dari kedua kandidat calon presiden ini. Untuk yang pertama ada Anies Rashid Baswedan. Lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Lalu juga setelah lulus sebagai sarjana ekonomi, kemudian Anies ini mendapatkan beasiswa ya untuk menempuh pendidikan S2 di University of Maryland School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan juga S3 di Northern Illinois University. Ini untuk Department of Political Science Illinois, Amerika Serikat. Nah, Anies juga pernah menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan juga Menengah dalam Kabinet Kerja pada periode 2014 sampai dengan 2016 dan juga menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Bapak Ganjar Pranowo ya. Pak Ganjar ini lahir pada tanggal 26 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum UGM, lalu juga menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ganjar diketahui sudah menjadi simpatisan PDIP ini sejak muda ya, jadi cukup lama begitu ya menjadi kader dari PDI. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga sempat duduk di kursi DPR RI selama 2 periode. Dan juga kita lihat sudah menjadi Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 sampai dengan 2018 dan juga 2018 sampai dengan 2023. Lalu apa saja sebetulnya prestasi dan juga kinerja yang pernah ditorehkan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur? Kita cek di slide selanjutnya. Sekarang kita akan membahas dulu ya capaian dari Anies Baswedan. Ini sebetulnya kalau kita bicara mengenai capaian ya, ada beberapa indikator ekonomi yang bisa kita lihat ya selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, Anies memimpin Jakarta selama kurun waktu Oktober 2017 sampai dengan September 2022. Pada periode sebelum pandemi, Anies ini mampu membawa ekonomi ibu kota tumbuh jauh di atas ekonomi nasional. Kita lihat produk domestik bruto atau PDB Jakarta yang mengendalikan sektor perdagangan dan juga jasa ini tumbuh ya, ada di 6,11% ini pada tahun 2018. Nah, ini tentunya di atas pertumbuhan PDB nasional yang pada saat itu tercatat 5,17%. Ekonomi Jakarta kemudian terkontraksi sebesar 2,36% pada 2020. Ini sebagai dampak ya dari penyebaran COVID-19 dan juga pembatasan mobilitas warga. Nah, Jakarta ini yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19, gelombang pertama ekonominya hancur lebur ya pada saat itu. Tapi ekonomi Jakarta akhirnya mampu tumbuh ini 3,56% ya pada tahun 2021. Lalu sejalan dengan perbaikan penanganan COVID-19 dan tentunya kita lihat juga ada pelonggaran mobilitas ya di tahun 2021. Nah, pada semester pertama di tahun 2022 ekonomi ibu kota juga mampu tumbuh hingga 5,11%. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, kalau dilihat nih mengenai tingkat kemiskinan DKI Jakarta ini sebetulnya masih tinggi ya sampai dengan Maret 2022. Pada Maret 2018 tercatat kemiskinan di Jakarta ini hanya sekitar 3,57% angkanya ya. Lalu angka kemiskinan ini sempat turun ke 3,42% pada periode September 2019 atau sebelum pandemi. Nah, kita lihat tingkat kemiskinan di Jakarta melaju kencang saat pandemi, kita lihat ada di 4,72% ya ini kalau kita lihat ya. Angkanya ini sebenarnya jadi naik dan juga sedikit melandai ke 4,69% per Maret 2022 ya. Ini penurunannya tipis saja ya.
Dari angka pengangguran DKI Jakarta yang juga sempat melonjak tajam pada periode pandemi, Jakarta ini hanya mencatatkan angka pengangguran sebesar 5,34% pada Februari 2018. Ini menjadi 10,95% ya pada Agustus 2020. Kemudian setelah pandemi mulai mereda, tingkat pengangguran DKI Jakarta juga cenderung turun. Di mana kalau kita lihat pada periode Februari 2021, angka pengangguran ini turun menjadi 8,51%. Nah, angka pengangguran DKI Jakarta juga terus menurun hingga Agustus 2022 di angka 7,18% yang angkanya jadi terus turun. Sementara untuk level inflasi Jakarta pada masa pemerintahan Anies ini mengalami penurunan yang kalau kita lihat cukup signifikan ya. Tercatat untuk inflasinya di tahun 2018 ini ada di 3,27%, lalu di tahun 2019 ada di 3,23%, lalu untuk di tahun 2020 ada di 1,59%, tahun 2021 ada di 1,53% dan di 2022 ini ada di 4,21%. Artinya ini kembali naik ya inflasinya. Lalu bagaimana sebetulnya dengan capaian serta kinerja Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah capaian ya dari Ganjar Pranowo. Ganjar yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, yakni tahun 2013 sampai dengan 2018, kemudian juga berlanjut ke 2018 sampai dengan 2023, ini mampu membawa Jawa Tengah tumbuh perekonomiannya ya di atas ekonomi nasional. PDB Jawa Tengah tahun 2018 ini tumbuh di 5,3% pertumbuhannya. Nah, ini tentunya di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17%, namun lebih rendah dari pertumbuhan PDB di DKI Jakarta ya di tahun 2020. Ekonomi Jawa Tengah juga berkontraksi 2,65% ya, ini kalau kita lihat ya. Ini adalah dampak dari penyebaran COVID-19 dan juga pembatasan mobilitas warga. Nah, meski bukan menjadi epicentrum COVID-19, tetapi kontraksi Jawa Tengah ini lebih besar ketimbang DKI Jakarta. Di tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah tumbuh di 3,3% pertumbuhannya dan ini juga di bawah pertumbuhan PDB nasional dan juga di bawah pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Dan pada semester pertama 2022, ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh hingga 5,31%. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terpantau lebih tinggi kalau dilihat ya dan juga dibandingkan dari tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Pada Maret 2018 kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah ini angkanya mencapai 11,32%. Ini di atas rata-rata nasional ya dan juga angka kemiskinan Jawa Tengah sempat turun pada periode Juni 2019 dan September 2019 di mana tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun begitu ya ada di 10,8% lalu juga meningkat di 11,41% gitu ya dan kalau kita lihat saat pandemi merebak ini tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kembali naik ya dan kalau kita lihat lagi pada Maret 2021 ini angkanya mencapai 11,79%. Barulah pada Maret 2022 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kembali turun berada di 10,93%. Lalu bagaimana dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah? Sebetulnya kalau kita lihat tingkat pengangguran di Jawa Tengah juga sempat melonjak ya dari sebelumnya sebesar 4,2%. Lalu kita lihat di Februari 2018 dan kita lihat juga menjadi 6,48% pada Agustus 2020. Ini angkanya memang melonjak begitu ya. Nah, setelah pandemi mulai mereda, tingkat pengangguran Jawa Tengah juga cenderung turun. Pada periode Februari 2021, angka pengangguran turun menjadi 5,96% dan juga angka pengangguran Jawa Tengah juga terus menurun hingga Agustus 2022 berada di level 5,57% angkanya ya. Dan ini lebih rendah dari DKI Jakarta. Pada masa pemerintahan Pak Ganjar ini, inflasi juga mengalami penurunan. Inflasi tercatat ada di 2,82%. Di tahun 2018, lalu di tahun 2019 ada di 2,81%. Sementara untuk tahun 2020 ada di 1,56%, lalu di tahun 2021 di 1,7% dan di 2022 ini inflasinya meningkat ya ada di 5,63% dan ini sebetulnya lebih tinggi dari DKI Jakarta. Nah, selain indikator perekonomian, sebetulnya apalagi prestasi yang pernah ditorehkan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo? Kita simak di slide selanjutnya. Ya, ini adalah program sukses Anies dan juga Ganjar ya saat menjabat gubernur. Kita lihat untuk yang pertama kalau Pak Anies ini capaiannya atau program suksesnya ya yang mungkin
dikenal ada beberapa, tapi saya hanya menyingkatnya saja untuk Anda. Untuk yang pertama, ini ada Taman Maju Bersama. Ini juga capaian yang cukup populer ya pada saat kepemimpinan Pak Anies. Lalu juga ada penerangan jalan yang bertambah pada saat kepemimpinan beliau. Lalu juga ada Kartu Jakarta Sehat. Lalu ada pengelolaan sampah dan juga pemeliharaan jalan. Kita lihat juga pedestrian semakin bertambah ya di masa kepemimpinan Pak Ganjar. Pak Anies maksud kami. Maaf, lalu selanjutnya kita lihat ke Pak Ganjar Pranowo ya. Kita lihat di Provinsi Jawa Tengah, ini pada saat kepemimpinan Pak Ganjar, ini adalah provinsi yang memiliki pengelolaan zakat terbaik. Lalu pada saat kepemimpinan Pak Ganjar juga ingin mendapatkan penghargaan ya, ini sebagai kredit usaha rakyat 2021 yang terbaik dari Kemenko Perekonomian. Lalu selanjutnya ada penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu juga ada penghargaan Jateng sebagai provinsi terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, selain dari prestasi dan juga sejumlah penghargaan, sosok Anies dan Ganjar juga ternyata tidak lepas ya dari kontroversi. Apa saja sebetulnya kontroversi yang pernah dilakukan oleh kedua tokoh politik ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini adalah kontroversi Anies dan juga Ganjar ya. Baik, kalau kita lihat ya saat ini, kita mulai dari Pak Ganjar dulu ya. Pak Ganjar ini kan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan juga Pak Anies juga selaku mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak luput dari image yang ya boleh dibilang buruk gitu ya. Nah, beberapa kali mereka ini sempat terlibat dari hal-hal kontroversial yang memang kerap membuat masyarakat ini geleng-geleng ya atau mungkin ragu ya. Dan beberapa kontroversi yang pernah dilakukan Anies Baswedan diantaranya adalah untuk yang pertama adalah mengubah nama jalan di Jakarta. Nah, hal ini dinilai dapat berdampak pada proses pembangunan di sana. Lalu yang kedua ada rumah sehat. Nah, kebijakan ini dikritik termasuk oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi yang memang memintanya untuk berhenti deh mengada-ngada gitu ya. Lalu selanjutnya ini ada menaikkan UMP DKI Jakarta di tahun 2022 yang juga sempat menjadi kebijakan kontroversialnya Pak Anies nih gitu ya. Namun hal ini digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo hingga berujung batal. Selanjutnya ini ada Tugu Sepeda dan juga Tugu Sepatu yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021. Ini juga cukup kontroversial begitu ya. Lalu selanjutnya ada sumur resapan yang merupakan kebijakan untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Yang ini juga sempat membuat heboh alias menuai kritik ya. Pembangunannya dianggap bisa memicu banyak masalah seperti artinya merusak jalan, lalu juga membahayakan kendaraan. Dan juga pengamat banyak menilai bahwa sebetulnya hal ini nih sia-sia aja deh gitu ya, membuang-buang anggaran sebetulnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kasus Formula E. Nah, masih terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ajang balap mobil di Jakarta dilaporkan ada tindak pidana korupsi. Anies yang saat perencanaan pegelaran tersebut masih menjabat Gubernur DKI Jakarta turut dilibatkan namanya atau turut terseret ya. Ia pun dipanggil dan diperiksa Komisi Anti Rasuah sebagai saksi. Sementara itu, kontroversi yang pernah dibuat oleh Pak Ganjar ya adalah kasus korupsi IKTP. Nah, pada November 2017 sempat menyeret nama Ganjar Pranowo. Ia juga saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang disebut menerima uang sebesar 500.000 US dollar ya. Lalu yang selanjutnya ini ada izin penambangan pabrik semen. Ini juga kontroversi yang luar biasa sempat menghebohkan ya. Ini dikeluarkan oleh Pak Ganjar pada tahun 2017 di Rembang. Ia mengizinkan para penggiat lingkungan untuk menggugat ke PT UN. Lalu selanjutnya kasus penambangan Wadas. Ini berawal dari desakan warga sekitar yang menolak proyek ini. Tetapi ia mengatakan bahwa bukan dirinya yang memiliki wewenang, melainkan Kementerian PUPR. Selanjutnya yang juga bikin heboh adalah pernah menonton film porno yang merupakan pernyataan yang kerap diungkap Ganjar dalam podcast Deddy Corbuzier pada 2019. Ia mengatakan bahwa tontonan tersebut wajar bagi orang dewasa dan pengakuannya ini lantas dianggap tidak pantas untuk dilontarkan oleh pejabat. Jateng, lalu selanjutnya ini di rumah saja. Ini juga kontroversi juga ya. Ini ada isi surat dari edaran Ganjar Pranowo di tengah pandemi COVID-19 di mana kebijakan ini menerima penolakan dari masyarakat karena dapat menghambat penghasilan mereka. Selanjutnya ini ada yang juga tidak kalah menghebohkan nih kontroversinya ya. Ini konflik dengan Puan Maharani yang sempat menghebohkan begitu ya. Nah, selanjutnya kritik Timnas Israel. Nah, ini yang baru-baru ini juga tidak kalah kontroversinya ya begitu ya.
Ini adalah kontroversi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di mana pernyataannya ini melarang timnas negara itu bermain di Indonesia sampai membuat FIFA ikut bertindak ya. Indonesia yang semula menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 harus menguburkan mimpinya karena keputusan resmi membatalkan kita sebagai tuan rumah. Nah, itu dia profil singkat dan beberapa kinerja serta kontroversi yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, dua tokoh politik yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh partai pengusung masing-masing. Kita nantikan saja apakah dengan portofolio tersebut masyarakat akan mau memilih mereka atau justru punya pilihan atau penilaian lain. Kita lihat hasilnya pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang.